Well, good morning. Today we would like to discuss about reading comprehension, lesson 1 and lesson 2. It's about topic, stated main idea and implied main idea. Well, before that we will discuss about reading strategies. Ada 3 reading strategies. Yang pertama we have a scanning. Scanning itu looking through a text to find keyword and phrases that are likely to indicate the specific information that you are seeking. Then reading just this piece of the text. Contohnya mencari sebuah topik. Nah, topik itu kan yang sering muncul. Jadi kalian men-scan dari awal sampai akhir kira-kira kata apa atau phrase apa yang sering muncul dalam teks tersebut. Scanning juga dipakai ketika kita mencari jawaban. Langkah pertama kita baca soal. Dari soal itu kita cari keyword-nya atau phrase yang berkaitan dengan jawaban yang kita butuhkan. Kemudian kita lihat di teksnya, kemudian baca yang kita perlukan saja. Kemudian ada juga yang namanya skimming. Skimming itu reading just those part of the text that are most likely to indicate what the others are talking about and a different point in order to gain an overview of the content. Contohnya mencari main idea, inference, ataupun conclusion. Jadi skimming itu membaca cepat juga. Jadi kita cuma baca bagian-bagian tertentu aja yang dianggap penting. Jadi bacanya dicepat. Kalau kita baca normal bisa 5 menit, kalau skimming cukup 1-2 menit saja dengan pemahaman yang sama. Nah, yang terakhir kita ada intensive reading. Intensive reading itu reading through every word of a text from beginning to end. Jadi, bacanya bisa dikatakan baca santai. Jadi intensive reading ini tidak disarankan dalam mengerjakan soal ya, jadi cukup pakai scanning atau skimming. Selain itu juga ada yang namanya teknik guessing. Guessing itu tebak-tebakan. Ini biasanya dipakai untuk mencari vocabulary. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita scan dulu, lihat di soalnya tadi, cari vocab apa yang dibutuhkan, kemudian di-scan. Di teksnya kalau sudah ketemu, read the sentence, dibaca yang ada kata yang kita cari tadi, ada vocab yang kita cari tadi. Baca 2-3 kali, 2 kali cukup ya. Kemudian tebak kira-kira maknanya apa, kita bandingkan dengan kanan kiri kata yang ada, kemudian lihat di multiple choice-nya, kemudian pilih. Nah, di sini ada catatan, kalau multiple choice-nya kita sudah nggak tahu semua, it means kita nggak akan bisa jawab. Karena kalau kita nggak tahu multiple choice-nya, nggak tahu arti semua kata di multiple choice-nya, berarti ya agak susah ya, jadi cukup dilewatkan dulu saja soal vocabulary-nya. Tapi kalau di multiple choice kita udah tahu semua, it will be easy for us. Next. Oke, lanjut ke topik dan main idea. Nah, topik ini berupa kata atau frase jawabannya ya. Tapi kalau main idea harus berupa sentence. Nah, kalau topik itu biasanya pertanyaannya who or what is this paragraph about. Sementara kalau main idea biasanya menggunakan pertanyaan what is the other's most important point about the topic. Nah, di sini main idea sendiri ada 2, yaitu ada stated main idea dan implied main idea. Yang pertama ada stated main idea. Stated itu berarti tertulis, terpampang, terlihat di dalam teks, tinggal kita menemukannya. Apa yang harus kita temukan? Yang kita temukan pertama adalah main sentence-nya dulu, atau di bahasa kita kalimat utamanya. Itu bisa di awal, bisa di tengah, ataupun bisa di akhir di paragraf tersebut. Nah, kalau sudah ketemu main sentence-nya, kita tambahkan dengan topik, itulah sebuah stated main idea. Jadi, kalimat utama kita tambahkan dengan topik, kita rangkai kalimatnya menjadi sebuah stated main idea. Oke, di sini ada review yang pertama. Pastikan kalau main sentence itu berupa sentence dan ada topiknya. Well, di sini ada example, ada 3 clue ya untuk perbandingan. Yang pertama ada related TV shows. Ini berupa phrase, berarti ini bisa menjadi topik. Yang kedua, in recent years, they have become very popular. Ada kata they di sini. Ini tanda tanya they siapa? They apa?
Karena belum jelas, makanya tidak bisa jadi topik ataupun main idea. Yang terakhir, in recent years, reality TV shows have become very popular. Ini jelas. Topiknya jelas dituliskan di sini, jadi ini disebut dengan stated main idea. Next. Review yang kedua. Main ideas are never questions, they are always statements. Jadi kalau ditanyain apa ide pokok dari dari paragraf tersebut, itu nggak boleh milih yang berupa pertanyaan, harus yang berupa statement. Next. Oke. Different styles to convey main idea. Jadi ada beberapa cara untuk membentuk main idea atau ide pokok tadi. Ada yang pertama the major point. Jadi poin utamanya disebutkan. Contohnya there are 3 ways to go to Jakarta from Palembang. Jadi poin utamanya, poin-poinnya, major poinnya disebutkan ya. Next, berupa a summary of the paragraph. Jadi kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Contohnya Mozart was one of the most influential composer of all the time. Nah, kadang juga bisa berupa definisi atau definition. For example, self-concept is the perception of who we are and how we fit into the world. Nah, kadang juga berupa conclusion of the study, experiment, or discussion. Contohnya, the result of the study show that bla 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 bla. Jadi agak panjang dikit biasanya. Oke. Berikutnya tentang implied main idea. Tadi kalau stated itu tertulis terpampang nyata. Kalau implied main idea itu tidak terlihat. Jadi we have to think first. It is not clearly stated, but instead deduced from surrounding details. Jadi yang pertama read the passage centrally. Mau nggak mau kita harus baca dari awal sampai akhir. Tapi jangan dibaca intensive reading karena waktunya nggak akan cukup. Jadi cukup di skim saja. Diambil poin penting-pentingnya saja. Kemudian examine individual details. Jadi per paragraf cari detail-detailnya apa. And then the last put the details together. Detail-detail tadi kita kumpulkan jadi satu. Kemudian kita pikirkan kira-kira ide pokoknya apa. Nah, di sini ada catatan don't forget the topic. Sama dengan study tadi, implied main idea pun harus ada topiknya. Jadi jangan lupa setelah mencari detail-detailnya tadi, kita buat ide pokoknya apa, plus ditambahkan dengan topik. Oke, thank you.